Alhamdulillah kita para jamaah yang mulia sudah dapat melaksanakan solat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Ini sebuah rahmat yang patut kita syukuri karena masih banyak saudara-saudara kita para laki-laki yang solat maghribnya tidak di awal waktu dan juga tidak berjamaah dan juga tidak hadir ke masjid. Bahkan masih banyak juga saudara-saudara kita yang tidak salat maghrib sama sekali. Bersyukur kita masih dijaga dan dipelihara oleh Allah kefahaman dan keyakinan kita akan keutamaan salat-salat fardu di awal waktu berbanding bukan awal waktu, keutamaan salat fardu secara berjamaah bagi laki-laki dan berjamaahnya di masjid di mana azan berkumandang. Alhamdulillah, berikutnya jamaah yang mulia, kita masih punya waktu kesempatan untuk kita meraih 3 keutamaan sekaligus dalam satu waktu. Pertama, keutamaan i'tikaf. Yang kedua, keutamaan menunggu dari satu waktu salat ke waktu salat berikutnya. Yang ketiga, keutamaan majlis ilmu. Para jamaah yang mulia, kita lanjutkan kajian kita yang lalu. Kita sudah baca tafsir dengan menggunakan rujukan kitab Tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Dalam kita menafsirkan ayat 3 dari surat An-Nisa yang menjadi landasan tentang isu yang sedang update sekarang ini, yaitu isu poligami. Mungkin kita ulang sedikit saja untuk kita kemudian lanjutkan. Dan malam ini kita akan melihat dari pendekatan fikih sebagaimana yang sudah saya janjikan. Pertama, bahwa ayat 3 dari surat An-Nisa diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Jika kalian takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, fankihu ma taba lakum minan nisa, maka nikahilah oleh kalian yang menarik hati kalian dari wanita, masna 2, wa thulasa dan 3, wa ruba dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi jika kalian takut kalau kawin lebih dari 1 tidak bisa berlaku adil, maka cukuplah istri kalian itu 1 saja. Au ma malakat aimanukum, atau kalian berhubungan suami istri dengan budak-budak perempuan kalian. Zalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu lebih dekat kalian kepada tidak berlaku zalim, atau lebih dekat kepada berlaku adil, atau dalam penafsiran yang lain, yang demikian itu lebih ringan bagi kalian dari sisi nafkah. Para jamaah yang mulia, ayat ini sudah kita lihat minggu yang lalu secara sebab
turunnya ketika Urwah ibn Zubair bertanya kepada bibinya Aisyah radhiyallahu anha tentang ayat ini. Aisyah mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang yang memelihara anak yatim perempuan. Ketika dia sudah remaja, orang ini tertarik kepada anak yatim ini dari segi kecantikannya, sekaligus tertarik kepada hartanya. Lalu dia ingin menikahi anak yatim perempuan yang sudah remaja ini, tapi tidak mau membayar mahar. Maka kemudian turunlah ayat ini yang melarang mereka untuk menikahi anak perempuan yang tadi yatim yang mereka asuh, kalau mereka tidak mau membayar mahar yang sesuai, mahar misal. Maka kemudian ayat ini memerintahkan mereka daripada menzalimi anak yatim yang dia sejak kecil sudah memang tidak ada orang tuanya, sekarang dizalimi lagi dengan menikahinya tapi tidak mau memberi mahar. Maka nikahi saja wanita lain yang menarik hati kalian. Ini satu. Yang kedua adalah pendapat para mufassir tabi'in. Mulai dari Sa'id ibn Jubair, Qutadah, Dhahhak, Suddi, dan yang lain-lain. Termasuk Ibnu Abbas dari kalangan sahabat. Mengatakan bahawa ayat ini turun berkenaan dengan bahawa dulu setelah turun ayat kedua dari surah An-Nisa, para sahabat begitu takut kalau mereka mengelola harta anak yatim lalu tidak mengelolanya dengan benar, dengan adil. Maka itu adalah merupakan dosa besar. Al-Quran mengatakan innahu kana huban kabira. Mengambil harta anak yatim yang kita kelola untuk kita ambil dengan cara apapun yang tidak benar, itu adalah dosa besar. Maka mereka begitu takut kalau tidak berlaku adil dalam mengelola harta anak yatim. Tapi mereka tidak takut kalau mereka menikah lebih dari satu, tapi tidak berlaku adil. Turunlah ayat ketiga ini yang juga memperingatkan mereka. Sebagaimana mereka harus takut kalau tidak berlaku adil dalam mengurus harta anak yatim, itu dosa besar. Maka menikah lebih dari satu tidak berlaku adil juga dosa. Maka Syekh Wahbah Az-Zuhaili pada kesempatan yang lalu kita sebut bahawa beliau mengatakan, jamaah rahimakumullah, makna yang dikandung oleh ayat ini tadi sangat tergantung kepada merujuk kepada dua tadi latar belakang surun ayat ini. Tapi bila kita lihat dari sisi kedua, dua latar belakang tadi, ya mohon maaf, justru ayat ini turun seperti sudah saya sebut yang lalu, memperingatkan para laki-laki jangan mudah-mudah menikah lebih dari satu kalau tidak berlaku adil. Itu adalah dosa. Para jamaah yang mulia,
Karena ayat tadi, ya, dengan tegas Allah mengatakan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika tidak mampu berlaku adil, maka cukuplah isteri itu adalah satu saja. Maka saya sebelum ke fikih ingin juga membacakan pernyataan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam lanjutan tafsir beliau di pembahasan tentang fiqhul hayati wal ahkam. Beliau mengatakan di antara poin isi kandungan ayat 3 tadi surat An-Nisa adalah, kata beliau, al-iqtisaru ala imra'atin wahidatin wajibun 'inda khawfi adh-dhulmi. Saya ulangi, al-iqtisaru ala imra'atin wahidatin wajibun 'inda khawfi adh-dhulm. Al-iqtisar ala imra'ah wahidah. Maknanya apa? Kawin dengan satu isteri saja. Tidak menambah. Itu namanya al-iqtisar. Kawin dengan satu isteri saja, hukumnya menjadi wajib. Ketika kita kawin lebih dari satu, kemudian kita takut akan menzalimi isteri kita. Jadi kalau takut poligami akan menyebabkan berlaku zalim, wajib hukumnya dipadai satu saja. Kenapa kata beliau? Lianna ma'na qawlihi ta'ala. Karena makna dari firman Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Apa maknanya? In khiftum min ti'dadin nisa alla ta'dilu bainahunna. Jika kalian takut kawin lebih dari satu kemudian tidak bisa berlaku adil di antara mereka, sebagaimana juga firman Allah, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i wala harastum. Maka kemudian Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, faman khafa min dzalika falyaqtasir ala wahidah. Maka barang siapa yang takut tidak bisa berlaku adil kalau lebih dari satu, maka wajib dia padai satu saja. Jamaah rahimakumullah, sekarang kita lihat ke pendapat fikih. Nanti kita akan balik lagi ke Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kitab fikih yang saya akan bacakan ini adalah kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Pendapat yang kuat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i. Ketika di internal ulama mazhab Syafi'i beda-beda pendapat, maka kitab ini hanya memuat pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Sehingga kalau ada pendapat yang lain di luar seperti yang di kitab ini, berarti dalam mazhab Syafi'i itu pendapat lemah. Dan ini dirujuk kepada kitab-kitab induk dalam mazhab Syafi'i, terutama tentu kitab ya Al-Muhaqqiq yang utama dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sehingga ulama mazhab Syafi'i ketika beradu pendapat antara An-Nawawi dengan Ar-Rafi'i, itu tetap yang kuat adalah pendapatnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka di sini disebutkan, jamaah rahimakumullah, di bab pembahasan dengan tentang ta'addud az-zawjat
وَذَلِكَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا وَيَجْمَعُ بَيْنَهُنَّ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ. Ta'addud zaujat itu artinya adalah ketika satu orang kawin dengan 2 orang isteri, atau 3 atau 4, dan itu pada satu waktu. Ya, bukan sudah dicerai satu, kawin satu lagi, sehingga satu tetap dia. Enggak. Ini pada satu waktu. Ini namanya ta'addud zaujat. Atau bahasa ininya tadi poligami. Hukmuhu, hukum dasarnya. Yubahu ta'addudu zaujati liqaulihi ta'ala. Hukum dasarnya adalah mubah. Ya. Mubah maknanya apa? Kalau kita buat, ya, enggak dapat pahala, enggak kita buat, enggak kita berdosa. Itu kalau definisi hukum taklifi. Mubah adalah ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kita buat enggak ada pahala, kita tinggalkan juga tidak berdosa. Ini secara definisi hukum taklifi. Nah, maka jamaah rahimakumullah, disebutkan di sini, ya, wa yakunu hukmu ta'addudi al-ibahatu fil asal. Hukum dasarnya, ya, poligami itu adalah mubah. Wa fi ba'dil halati yatra'u 'ala ar-rajuli umurun tughayyiru hukm at-ta'addudi ila an-nadab wal karahah wat tahrim. Setelah hukum dasar tadi adalah mubah, maka kemudian bisa ada kondisi tertentu yang merubah hukum dasar tadi mubah kepada hukum-hukum lain. Bisa sunat, bisa makruh, bahkan justru bisa haram. Maka dijelaskan kemudian, pertama, idza kana ar-rajulu bihajatin ila zawjatin ukhra, idza kanat az-zawjatul wahidatu la ta'iffuhu aw kanat al-ula maridah aw aqiman la tunjib wa huwa yarghabu bil waladi wa dhanna annahu yaqdiru 'ala al-'adli bainahuma fayakunu at-ta'addudu manduban li'anna fihi maslahatan mashru'atan wa huwa ma fa'alahu kathirun min as-sahabati wat-tabi'ina wa man ba'dahum. Pertama disebutkan di sini, seorang laki-laki dia membutuhkan kepada istri lain selain istri yang pertama. Sebab apa? Ya, kalau di sini disebabkan, diberi contoh, ya. Istri yang pertama itu kalau misalnya, mohon maaf jamaah yang mulia, ya, sakit. Istri yang pertama sebagai contoh misalnya kondisinya sakit, stroke permanen misalnya, sehingga dia tidak bisa berfungsi sebagai istri, terutama terkait dengan hubungan suami istri. Oh, dia sudah sakit stroke permanen. Nah, dalam kondisi seperti ini, seorang laki-laki secara biologis tadi dia membutuhkan istri. Sementara istri pertama dia ini sudah sakit, tidak bisa berfungsi lagi. Sehingga kalau dia kemudian memilih untuk menceraikan istri ini dan diserahkan ke orang tuanya, ini secara etika kan enggak betul. Dulu waktu diterima dari orang tuanya bagus, sekarang ketika sakit dikembalikan. Nyo cok rumah ni ran. Nuruh ke roh, hai lo uruh katakit. Nyo pubak ke roh dan nuruh ke roh, hai lo uruh lo. Siapapun orang tua tentu akan marah. Orang je tengah ni elon tiga lagak tari, kak laki. Wate kalape lagi, kak pulang. Nah,
Maka tentu dalam kondisi seperti ini, idealnya istri ini dia tidak ceraikan tapi dia urus. Untuk kemudian dia rawat, dia obati, dia jaga. Tapi tentu di sisi lain dia butuh kepada istri lain. Karena istri yang pertama ini tidak berfungsi sebagai istri. Maka dalam hal seperti ini, sunat tentu dia untuk menikah lagi. Karena apa? Karena ada kebutuhan yang itu jelas-jelas maslahah. Atau di sini diberi juga contoh lain. Istri pertama dia adalah, mohon maaf, mandul. Tapi ini kalau dalam dunia sekarang ini mandul harus dibuktikan dulu ke ahli. Jangan-jangan dia yang mandul bukan istrinya. Main simpulkan terus sendiri. Ketika sudah beberapa lama kawin, belum punya anak, langsung suami kurang mengatakan, nyo talah roh ke lod. Nyo dro yang mandul ke lod. Nyo belum kawin lain. Padahal dia tidak cek ke dokter ahli. Padahal kalau dicek ke dokter ahli, barangkali bukan istrinya yang mandul, dia justru yang mandul. Nah, maka kalau mandul itu tentu dunia sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan harus pernyataannya dari dokter pakar. Bahwa betul yang mandul itu memang istrinya dan permanen. Gak bisa diobati lagi. Sementara dia mengharapkan untuk punya anak. Nah, maka ya tentu tidak etis juga tadi secara etika. Kemudian dia campakkan istri ini, dia ceraikan. Kemudian dia kawin dengan yang lain. Nah, makanya dalam hal seperti ini dia kawin satu lagi yang si istri ini tetap dia berlaku dengan baik dan berlaku adil karena dia menginginkan punya anak. Nah, ini jamaah rahimakumullah kondisi yang pertama. Yang kalau ada memang maslahah itu malah menjadi hukumnya dalam kitab mazhab Syafi'i ini sunnah. Kita lihat kemudian dengan catatan, tapi itu tadi ketika ada maslahahnya, ketika ada hajat yang memang betul-betul membutuhkan, tetapi dibuat syarat lagi wa dhanna annahu yaqdiru 'ala al-'adli bainahuma fayakunu at-ta'addudu manduban. Dan dia mendekati kepada yakin, karena dhan dalam bahasa fikih itu artinya mendekati yakin 75%. Dia itu mendekati yakin bahwa kalau dia kawin satu lagi dia bisa berlaku adil. Kemudian yang kedua, idza kana ar-rajulu yaqsidu bit-ta'addud mujarrad at-tana'um أو شك في قدرته على إقامة العدل بين الزوجات فيكون التعدد مكروها لأنه لغير حاجة وربما لحق الضرر في الزوجات لعدم قدرته على العدل. Kondisi yang kedua, kalau seseorang tujuan daripada poligami itu untuk nafsu saja, atau bukan tujuan nafsu untuk tadi kebutuhan, tapi dia ragu. Kalau ragu dalam bahasa fikih ini 50-50. Antara bisa berlaku adil 50%. Kemungkinan enggak bisa 50%. Ini namanya syak. Atau dia ragu. Kalau dia poligami, maka dia akan tidak berlaku adil nantinya. Maka ketika kondisi seperti ini, menjadilah poligami itu justru hukumnya adalah
makruh. Karena apa? Karena bisa jadi tadi dia akan memudaratkan istrinya karena tidak bisa berlaku adil. Yang ketiga, idza ghalaba ala dhanni ar-rajuli annahu la yastati'u an ya'dila baina az-zawjat li dha'fihi aw li 'adami al-wuthuq min nafsihi fil mayli aw li faqrihi fayakunu at-ta'addudu haraman. Apabila ghalaba 'ala adh-dhann, artinya menurut hemat dia 75% mendekati kepada yakin bahawa dia kalau poligami enggak bisa berlaku adil. Disebabkan apa? Disebabkan dia tidak yakin bahawa hati dia itu nanti bisa membuat dia membagi malam secara sama, karena menurut dia istri pertama sudah barang lama, produk lama. Ini produk baru. Untuk bisa bagi malam secara adil, menurut dia susah antara produk lama dengan produk baru. Tahun tinggi dengan tahun lama payah. Jadi dia 75%, menurut dia enggak bisa dia bagi sama, enggak bisa. Atau li faqrihi, karena fakirnya dia, nanti dia enggak akan bisa berlaku adil dalam hal nafkah. Fayakunu ta'addudu haraman. Maka pada kondisi seperti ini justru poligami itu hukumnya haram. Poligami itu hukumnya adalah haram. Kenapa? Lianna fihi idraran bighairihi. Karena dengan dia berpoligami, dia telah memudaratkan pihak lain. Dia telah menganiaya pihak lain. Dia telah menzalimi pihak lain. Ini berdasarkan kepada hadis sahih yang diriwayatkan oleh banyak para perawi, Ibn Majah, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darul Qutni, Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW bersabda, la dharara wa la dirar. Tidak boleh melakukan apapun yang menzalimi diri dan juga menzalimi orang lain. Menganiaya diri dan juga menganiaya orang lain. Kemudian yang kedua adalah apa? Ayat tadi, An-Nisa ayat 3. Jika kalian tidak dapat berlaku adil dengan kawin lebih dari satu, maka padailah satu saja. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Maka mohon maaf, ya, sebelum kita lanjutkan dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i ini, kita komentari sedikit bahawa kalau seseorang sebelum berpoligami dia sudah merasa kalau dia berpoligami enggak bisa dia berlaku adil. Apalagi kalau sudah ada niat enggak mau berlaku adil. Dari sebelum poligami sudah ada di kepala dia, yang mbak inang kepuh anak wawalin tu. Paling ti belum yak tiga muda kala kriban. Miana lebih kirim nyahana fikir roh je. Itu sebelum dia kawin satu lagi. Sudah itu niatnya. Nyanya kong kawin tapoh ke inang kepuh, paling ti belum gak cinguk pun tiga. Alingan punya nafkah nyana lebih kirim. Nyana fikir roh. Anak baru tanji. Baik, minta. Nah, kalau seperti ini kan sebelum nikah saja dia sudah haram hukumnya menikah.
Karena sudah pasti dengan dia berpoligami, menzalimi istri yang pertama. Belum lagi kalau dia punya anak dari istri pertama, menzalimi anak-anaknya. Tak dia nafkahi lagi. Maka mohon maaf jamaah yang mulia, mungkin kalau kita buat penelitian, nggak tahu ini siapa yang mau buat, ya. Orang-orang yang misalnya sekarang berpoligami, maka berarti kalau dalam istilah penelitian ini, populasinya adalah orang-orang yang poligami. Baik istrinya 2 atau 3 atau 4. Kemudian tinggal tadi berapa orang populasinya. Tinggal kemudian ambil sampel. Beberapa orang. Kemudian kita teliti. Siapa di antara mereka yang poligami ini kemudian berlaku adil? Kira-kira berapa persen akan dapat yang poligami ini berlaku adil? Kalau persentase yang dapat bahwa yang poligami ini kenyataannya gak berlaku adil. Nah ini kan poligami-poligami yang dari awal barangkali adalah sudah haram. Karena dia dari sebelum poligami sudah ada di kepalanya. Seperti yang saya sebut tadi. Maka mohon maaf, ya kita temukan kadangkala tadi ketika dia kerja di tempat A udah kawin dia di situ, udah anak-anak, pindahlah dia kerja tempat lain, kawin satu lagi di situ, maka istri yang pertama enggak ada lagi tengok sama dia, nafkah pun enggak ada dikirim, anak-anak pun enggak ada dikirim nafkah. Pindahlah orang ini kerja tempat lain lagi ke tempat yang 3, kawin lagi satu lagi sana. Udah korban lagi istri yang kedua. Gak ada lagi dia pulang istri yang kedua. Gak ada nafkah dia. Anak pada istri yang kedua korban lagi. Nah, jadi yakin saya kalau kita buat penelitian, maka akan dapat mungkin ya persentase yang tidak berlaku adil ini akan lebih banyak. Ini melihat sekilas. Kalau bahasa penelitiannya baru observasi. Belum kita masuk meneliti secara detail. Maka sekarang kita lihat jamaah yang mulia, bagi yang ada niat-niat poligami, kita harus berlaku adil dalam hal apa? Ya. Maka dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i disebut, wal adlul matlubu minar rajuli. Adapun adil yang harus dipenuhi oleh seorang suami, huwa al-adlu wal musawatu fil infaq. Pertama adalah harus adil dalam hal nafkah. Kalau istri pertama 1 bulan 3 juta, istri kedua juga 1 bulan 3 juta. Jangan istri pertama tadi karena produk lama, ya 1 juta, istri yang kedua produk baru 3 juta per bulan. Ini sudah tidak adil. Adil dalam nafkah. Ini pertama. Yang kedua, wal iskan. Adil dalam tempat tinggal. Kalau istri pertama rumahnya misalnya 2 lantai, ukurannya sekian, istri kedua juga seperti itu. Rumahnya sama, tempat tinggalnya harus sama, adil. Yang berikutnya, wal mabit, membagi malam. Dan ini nanti di depan akan disebut, tapi enggak usah kita baca lagi karena menghemat waktu. Bahwa kalau seseorang kawin istri yang kedua, dan istri yang kedua ini adalah kebetulan janda juga, maka dia punya jatah
3 malam berturut-turut. Tapi setelah itu bagi lagi sama. Kalau isteri yang kedua adalah perawan kebetulan, 7 malam berturut-turut, habis itu harus bagi lagi sama. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan, cara bagi yang paling ideal adalah per malam sebagaimana Nabi bagi. 1 malam isteri pertama, malam berikutnya isteri kedua, malam berikut balik isteri pertama, 1 malam. Boleh juga per 2 malam. Boleh juga kata mazhab Syafi'i ini paling tinggi, per 3 malam. 3 malam di isteri pertama, 3 malam berikutnya isteri kedua, balik lagi 3 malam berikutnya ke isteri pertama. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan lebih dari 3 malam, itu sudah tidak boleh. Walaupun ini tidak punya dalil yang kuat tentang ini. Karena kalau kita lihat dari sisi keadilan, bagi per minggu juga adil. Bagi per bulan juga adil. Cuma mazhab Syafi'i mengatakan perempuan itu secara perasaan kalau sudah lebih dari 3 itu, dia sudah terasa sepi. Maka tidak dibagi walaupun secara hitungan masih adil yang melebihi daripada 3 malam. Nah. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa husnul mu'asyarati wal qiyami biwajibati zaujah. Kemudian dalam juga perlakuan itu juga harus memberi perlakuan yang sama. Jangan sampai, mohon maaf jamaah yang mulia, dengan isteri yang kedua dari produk baru lembut, isteri yang pertama sering dimarah-marahi. Isteri yang kedua salah pun senyum dia. Isteri yang pertama belum salah sudah dimarahi. Jadi kita kalau melihat kepada apa yang menjadi wajib kita berlaku adil, tadi pertama dalam nafkah, tempat tinggal, pakaian. Kemudian ya kalau kita ada kendaraan, kita kasih juga kendaraannya harus sama. Isteri pertama misalnya HRV, isteri kedua juga HRV. Rasanya ini tidak mudahlah jamaah rahimakumullah ya. Untuk memang apa namanya? Kalau istilah orang kita, kalau tambah isteri ya tambah kelah di debu. Ya, karena mungkin waktu kita ya insya-Allah sekali lagi ke depan kita akan lihat ya bagaimana para ulama menyebutkan apa hikmah di balik bahwa dalam Islam itu ada ya poligami tadi, hikmahnya apa? Lalu kemudian kita melihatlah kepada praktek poligami yang terjadi, adakah kemudian untuk mengambil hikmah-hikmah ini ataukah kemudian sebaliknya? Nanti insya-Allah akan kita lihat ke depan, termasuk nanti statement penting daripada Syekh Yusuf Al-Qaradawi, karena beliau orang yang hidup di zaman kekinian, sampai beliau menyebutkan juga dalam zaman kita sekarang, karena beliau baru meninggal kira-kira setahun yang lalu. InsyaAllah kita akan baca di dalam tafsir beliau, statement beliau yang cukup bagus, yang mengaitkan dengan praktek-praktek yang terjadi di lapangan sekarang di tengah komunitas masyarakat muslim. Mudah-mudahan nanti kita dapat lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.